Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, orang-orang muda, selamat bertemu kembali. Kita memasuki minggu keempat masa Paskah. Minggu keempat ini juga dikenal dengan sebutan Minggu Gembala yang Baik, juga Minggu Panggilan. Jadi kita berdoa, mohon panggilan untuk hidup membiara dan juga hidup imamat. Secara pribadi saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang sudah menyisikan waktu berdoa untuk kami para imam, juga berdoa untuk biarawan biarawati, dan saya juga teman-teman imam yang lain, teman-teman biarawan biarawati yang lain juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian semua. Mari kita membaca dan merenungkan bersama bacaan-bacaan di hari Minggu ini. Kita membaca kitab suci khususnya bukan pertama-tama sebagai sumber pengetahuan, ya, tapi untuk mengalami, untuk merasakan, untuk berdoa, ya, dan mengalami bahwa Kristus, Mesias, penyelamat kita itu ada dan hidup, dan Ia mengajak kita untuk hidup penuh sukacita, penuh optimis, karena Dia sendiri sudah menjalani kehidupan ini. Dan memang kita perlu membaca kitab suci untuk berdoa dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan baca kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dan ayat 36 sampai 41. Dalam perikop ini kita akan dengar bagaimana Petrus berbicara tentang satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, jadi boleh kita katakan bahwa ini adalah diskursus, penjelasan Petrus tentang Yesus Kristus. Jadi kristologinya Petrus di dalam perikop ini. Jadi tokoh Kristus yang mau ditonjolkan, mau dijelaskan oleh Santo Petrus. Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Kristus. Ya, kita baca teksnya bersama-sama. Di hadapan ke-11 rasul yang lain, 11 murid yang lain, dan di hadapan begitu banyak orang, Petrus dengan lantang, dikatakan demikian, dengan lantang berseru, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus ingin tunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah Tuhan dan Kristus, penyelamat, Mesias. Siapa itu penyelamat? Siapa itu Mesias? Penyelamat adalah Dia yang menuntun, Dia yang menunjuk jalan kepada kehidupan yang utuh dan kehidupan yang penuh. Ya, itu penyelamat. Jadi Petrus ingin memperlihatkan identitas Yesus yang seperti itu. Dia yang mengarahkan, ya, penyelamat itu adalah Dia yang mengarahkan untuk menikmati hidup yang kekal. Dan Yesus penyelamat kita telah mengajarkan dan menunjukkan kita jalan kepada kehidupan itu dengan cara hidupnya sendiri. Jadi bagaimana agar bisa hidup sekarang dan di sini? Agar bisa menikmati kehidupan sekarang dan di sini bersama Allah dan di dalam Allah. Itu penyelamat yang ingin dijelaskan oleh Petrus. Penyelamat adalah Dia yang sudah menghancurkan belenggu dosa dan maut. Dia yang sudah membayar segala beban dosa-dosa kita. Dia yang sudah menyingkirkan segala penghalang, atau Ia yang sudah membuka jalan untuk bisa menikmati kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Itulah penyelamat. Itulah Tuhan dan Kristus yang dijelaskan oleh Petrus kepada banyak orang. Jadi penyelamat adalah Dia yang sudah menghancurkan belenggu dosa dan maut. Jadi kita tahu bahwa Kristus sudah menyiapkan jalan sukacita. Maka sebagai orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang Katolik, kita tidak layak dan kita tidak pantas untuk hidup dalam kesedihan dan kesusahan. Tidak pantas orang Katolik hidup merasa dihimpit dengan beban-beban dosa dan beban-beban kehidupan masa lalu.
Tuhan sudah hancurkan itu, dosa-dosa itu. Tuhan sudah singkirkan itu. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah membayar dengan darah yang maha mulia. Jadi tidak pantas kita hidup dalam himpitan penyesalan atas dosa-dosa yang telah dibuat. Yang paling penting dan yang paling utama, datang dan berilah diri disucikan dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi Petrus memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Bukan pertama-tama untuk dikenal, diketahui namanya, siapa orangnya, dengan otak kita, dengan mata kepala kita, tapi untuk menikmati ya dengan rasa dan hati, untuk sungguh mengalami bahwa dia adalah penyelamatku, dia adalah Mesias, dia adalah penyelamatku, dia adalah orang yang telah menyingkirkan penghalang kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Itulah Yesus Kristus yang diwartakan oleh Petrus. Bapak Ibu, kita lihat gambar Yesus adalah gembala. Yesus memanggul seekor domba di bahunya. Itu memperlihatkan bahwa setiap domba dikenal, ya, setiap orang dikenal oleh Tuhan. Dan Yesus mau memikul dombanya itu dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh gembira. Bagaimana kita merasakan, ya, dalam situasi sulit apapun, dalam situasi galau apapun, doakan dan dendangkanlah Mazmur ini. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Mazmur ini sangat indah kalau kita dengungkan, ya, dalam situasi apa saja. Kalau kita madakan, kalau kita nyanyikan, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kita lihat gambar itu bagaimana Allah menjadi gembala kita. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mengenal mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Injil ini berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kita, siapa saja kita, adalah domba-dombanya Yesus. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh seorang Tuhan, oleh seorang Allah
yang begitu agung, begitu mulia, tetapi dia mau menjadi gembala kita. Kita berbangga, ya. Kita berbangga memiliki seorang Tuhan yang seperti Yesus, yang ikhlas, yang rela menjadi gembala bagi kita. Saya ingat Santo Yohanes dari Salib. Dia seorang penyair dan juga seorang imam Karmel OCD abad ke-16 di Spanyol. Dia seorang penyair hebat. Dia menulis sebuah puisi tentang Kristus adalah gembala jiwa. Terinspirasi dari perikop yang kita dengarkan ini, dan dia menulis puisi ini. Gembala tinggal dalam duka, hatinya terluka disayat oleh cinta. Santo Yohanes dari Salib, dia tahu, dia alami, dia rasakan betul bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah seorang gembala. Dan ia mengajak kita untuk jangan takut menjadikan Yesus sebagai gembala. Menjadikan Yesus sebagai gembala jiwa kita. Menjadikan Yesus sebagai gembala hidup kita. Gembala hati nurani kita. Gembala keluarga kita. Gembala panggilan hidup kita. Itu. Dan Yesus bersedia untuk itu. Tinggal kita membuka diri untuk membiarkan Yesus masuk dan menjadi gembala kita. Kenapa Yesus harus menjadi gembala kita? Pertama, Ia yang selalu dekat dengan kita. Inilah gembala kita. Dia selalu dekat dengan kita. Kedekatan dengan kita bukan berarti bahwa dia itu mau mengatur segala-galanya. Tidak. Dia dekat dengan kita karena ia tahu apa yang paling kita butuhkan. Apa saja yang bisa mengisi kehampaan hati dan kekosongan batin manusia itu dikenal oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia begitu dekat dengan kita. Karena ia tahu, maka ia peduli. Karena ia tahu, maka dia mau terlibat. Dia mau siap sedia menuntun batin dan hati kita. Sehingga dia dekat dengan kita. Karena dia tahu. Menarik. Yang kedua, dia adalah gembala kita karena Kristus selalu berjalan di depan kita. Ya, tadi dikatakan dalam perikop, dia berjalan di depan kita dan kita mengikutinya dari belakang. Mengapa? Karena dia membuka jalan, dia menyingkirkan segala penghalang, dia menjauhkan segala rintangan, dia membebaskan kita dari segala penghalang yang memungkinkan, yang mempengaruhi kita bisa jatuh, kita bisa patah semangat, kita tidak berani untuk melangkah lagi, dan dia sudah singkirkan semuanya itu. Maka dia berjalan di depan, dia tunjukkan dengan hidupnya bahwa apa yang dia tapaki, jalan yang ia lalui adalah jalan menuju kepada keabadian, jalan menuju kepada kemuliaan, jalan yang menuju kepada kepenuhan hidup. Sehingga dia katakan, akulah pintu bagi domba-domba. Ya, kita berjalan, kita mengikuti bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara beradanya Yesus. Itulah yang kita ikuti. Dan dia adalah gembala kita, gembala jiwa kita, gembala hati kita. Yesus mau meyakinkan bahwa dia ada di depan kita. Sehingga kita jangan takut. Kita menjadi lebih semangat. Kita menjadi lebih berani. Kita menjadi lebih kuat. Dan kita penuh sukacita melangkah mengikutinya. Karena kita tahu objek yang ditunjukkannya, tujuan akhir yang ditunjukkan bukan sesuatu yang sederhana, yang mulia, yang agung, yang istimewa untuk hidup kita. Jadi Yesus sudah lebih dahulu mencintai kita. Yesus sudah lebih dahulu memaafkan kita, berdamai dengan kita. Artinya, ia sudah berada. Ia sudah selalu berada di jalan itu, di depan kita. Sehingga jangan takut memaafkan. Jangan takut menerima kegagalan hidup. Jangan takut menerima kegagalan dalam hidup bersama. Jangan takut berdamai. Jangan takut untuk berkorban untuk sesama. Tuhan sudah duluan membuat semuanya itu dengan sukacita untuk kita. Dan dia mengalami sukacita. Kita juga ketika berbuat itu, melakukan itu, kita akan menikmati sukacita damai.
sukacita batin, sukacita hati. Maka dia berjalan di depan kita. Kristus adalah gembala jiwa kita karena ia memberi segala-galanya, ya, termasuk dirinya, hidupnya. Dia memberi untuk kita. Sehingga Santo Yohanes dari salib dia katakan dalam puisinya, meski hatinya hancur lebur, namun ia lebih menangis lagi kalau ia tahu ia dilupakan. Artinya, Yohanes dari salib mau katakan bahwa Yesus sudah memberikan segala-galanya. Dikatakan bahwa Allah itu bisu karena dia sudah memberikan Yesus. Tetapi kalau orang sudah tahu bahwa Yesus itu mengorbankan seluruh dirinya bagi keselamatan, tetapi dilupakan, maka dia akan sedih, dia akan menangis. Karena itu, karena dia dilupakan, pengorbanannya dilupakan, cintanya dilupakan, kerahimannya diabaikan. Sehingga ia memberikan segala-galanya supaya kita yakin, supaya kita tahu bahwa kita dicintai dengan seluruh kerahiman, dengan seluruh diri, dengan segala-gala yang ada pada Tuhan, itu diberikan kepada kita. Kita adalah domba-dombanya Yesus Kristus. Ya. Tapi sebelum kita menjadi domba-domba yang baik, kita juga perlu menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Ya, sebelum menjadi gembala untuk orang lain, entah sebagai imam, sebagai bapak keluarga, sebagai ketua organisasi, kelompok, atau pimpinan apa saja yang mengepalai beberapa yang lain, kita adalah gembala diri kita sendiri dulu. Ya, gembala jiwa kita, gembala hati kita, gembala kehidupan kita. Dan dengan kesadaran menjadi gembala bagi diri, bagi jiwa kita sendiri, bagi hati kita sendiri, kita akan membuka kepada gembala agung. Kita akan membiarkan diri kita digembalai oleh Tuhan yang begitu agung. Ya, pertama-tama, mari kita mengalami dan merasakan bahwa Tuhanlah gembalaku. Aku takkan berkekurangan. Dalam keseharian hidup kita, mari kita membiarkan diri untuk dituntun oleh Tuhan. Mari kita membuka hati kita, memberikan diri kita kepada Tuhan, agar kita juga bisa menjadi gembala untuk diri kita dan untuk sesama kita. Itu 1-2 pokok pikiran, semoga berguna. Kalau berguna, bagilah dengan sesama. Kalau merasa berguna, terapkan ke dalam hidup kita setiap hari. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, semoga sabdanya yang kita baca dan kita renung dan kita nikmati kehadiran Allah di dalam sabda menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Semoga saudara-saudaraku sekalian, seluruh niat baik, seluruh pekerjaan, semua yang dirindukan dan dicita-citakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.